Ketika Amerika Serikat mengira bisa menang cepat, justru yang terjadi malah sebaliknya. Operasi darat yang digadang-gadang akan menjadi kemenangan besar, kini berubah menjadi tekanan berat bagi Presiden Donald Trump. Laporan dari medan tempur menyebutkan, pasukan Amerika mulai terpukul mundur oleh serangan balasan Iran yang semakin intens. Bukan hanya itu, serangan drone Iran juga disebut berhasil menargetkan pangkalan militer penting, bahkan hingga ke wilayah Kuwait. Situasi ini membuat dunia mulai bertanya, apakah Amerika benar-benar siap menghadapi perang ini? Di sisi lain, Iran justru menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Dari serangan presisi hingga kemampuan bertahan dari ribuan gempuran, negara ini tampak belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Dan yang paling mengkhawatirkan, Selat Hormuz, jalur vital minyak dunia, masih ditutup. Jika konflik ini terus berlanjut, dampaknya bukan hanya perang, tapi bisa mengguncang ekonomi global. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah Amerika akan terus maju atau justru mulai mundur? Situasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas setelah operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat justru mendapat perlawanan keras dari Iran. Bahkan, laporan terbaru menyebutkan bahwa pasukan Amerika mengalami kerugian cukup besar dalam pertempuran darat yang terjadi di kawasan perbatasan Iran dan Pakistan. Awalnya, Presiden Donald Trump percaya diri bahwa Amerika bisa menguasai situasi. Ia bahkan sempat mengancam akan menghancurkan infrastruktur penting Iran seperti pembangkit listrik dan jembatan dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, Trump juga mengakui bahwa langkah tersebut bisa berdampak besar dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Ketegangan meningkat setelah Iran diduga melancarkan serangan drone ke beberapa target strategis, termasuk fasilitas militer dan infrastruktur penting. Salah satu serangan yang mencuri perhatian adalah serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Pasukan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) mengklaim bahwa mereka berhasil menargetkan sistem radar, amunisi, hingga fasilitas militer Amerika di wilayah tersebut. Bahkan, Iran juga disebut berhasil menggagalkan operasi penyelamatan pilot Amerika Serikat yang sebelumnya ditembak jatuh. Ketika Amerika mulai mengerahkan pasukan darat dalam jumlah besar, situasi justru berbalik. Pertempuran sengit terjadi di wilayah yang dikenal sebagai basis pendukung Iran. Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak tentara Amerika menjadi korban. Meskipun jumlah pastinya belum bisa dipastikan, kondisi ini cukup membuat tekanan terhadap pemerintahan Trump semakin besar. Padahal sebelumnya, Amerika sudah mengerahkan kekuatan besar, termasuk kapal induk seperti USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford ke kawasan Timur Tengah. Konflik ini juga mulai melibatkan banyak pihak. Iran disebut mendapat bantuan teknologi yang membuat serangan mereka lebih akurat. Sebut saja Cina, di mana diam-diam Cina memberikan bantuan pelacakan menggunakan sistem AI buatan mereka yang sangat canggih. Cina hanya memberi laporan petunjuk titik-titik penting yang menjadi jantung pertahanan Amerika Serikat dan Israel, sehingga Iran dapat dengan mudah menargetkan dan menghancurkannya. Sementara itu, beberapa sekutu Amerika justru mulai menjaga jarak. Inggris dilaporkan menolak memberikan izin penggunaan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Di sisi lain, Rusia secara terbuka mengkritik langkah Amerika. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, bahkan menyebut tindakan Amerika sebagai penyebab meningkatnya ketegangan global. Salah satu titik penting dalam konflik ini adalah Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dunia. Iran masih menutup jalur tersebut, yang membuat tekanan terhadap Amerika dan sekutunya semakin besar. Penutupan ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, terutama di sektor energi global. Di tengah situasi yang semakin sulit, Trump mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia menyebut bahwa operasi darat ke Iran mungkin tidak diperlukan, meskipun masih membuka kemungkinan jika situasi memburuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Amerika Serikat akan melanjutkan perang atau justru mulai mundur? Konflik ini masih jauh dari kata selesai. Namun satu hal yang mulai terlihat jelas, perlawanan Iran tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, situasi ini justru membuat Amerika berada dalam posisi yang lebih sulit dari yang diperkirakan sebelumnya. Keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat
bisa menjadi penentu arah konflik ke depan. Apakah akan semakin besar atau justru mereda? Tekanan terhadap Amerika Serikat kini semakin terasa nyata di lapangan. Setelah menerima serangan balasan bertubi-tubi, Iran tidak hanya bertahan, tetapi mulai meningkatkan intensitas serangan ke berbagai titik strategis di Timur Tengah. Targetnya bukan sekedar pangkalan militer, tetapi juga infrastruktur penting yang berkaitan dengan operasi Amerika dan sekutunya. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya gangguan pada fasilitas energi dan sistem pertahanan di kawasan Teluk. Hal ini tentu menjadi sinyal bahwa konflik tidak lagi terbatas pada satu wilayah, melainkan berpotensi meluas ke area yang lebih besar. Di sisi lain, posisi Amerika semakin dilematis. Jika terus melanjutkan operasi militer, risiko kerugian akan semakin besar. Namun jika mundur, hal ini bisa dianggap sebagai kelemahan di mata dunia. Situasi semakin kompleks ketika dukungan dari sekutu tidak sepenuhnya solid. Beberapa negara memilih untuk berhati-hati dan tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik yang berisiko tinggi ini. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya dari Presiden Donald Trump. Apakah akan tetap melanjutkan tekanan militer atau mulai membuka jalan menuju negosiasi? Karena satu hal yang pasti, jika konflik ini terus berlanjut tanpa kendali, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh dua negara, tapi bisa mengguncang stabilitas global secara keseluruhan. Di titik ini, situasi mulai menunjukkan arah yang semakin tidak terduga. Amerika Serikat memang masih di atas kertas sebagai kekuatan militer nomor satu dunia. Dengan teknologi canggih, armada besar, dan pengalaman perang yang panjang, banyak yang percaya bahwa kemenangan seharusnya bisa diraih dengan cepat. Namun kenyataan di lapangan justru berkata lain. Iran yang selama ini sering dipandang sebelah mata, justru mampu bertahan dari tekanan besar. Bukan hanya bertahan, mereka bahkan mulai menunjukkan kemampuan untuk menyerang balik dengan cara yang terukur dan efektif. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah selama ini kekuatan militer modern benar-benar menjamin kemenangan? Atau justru medan perang yang sulit, strategi yang tidak terduga, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor yang lebih menentukan? Di sisi lain, keputusan Amerika kini berada di persimpangan yang sulit. Jika terus melanjutkan operasi militer, risiko kerugian akan semakin besar, baik dari sisi pasukan maupun stabilitas global. Namun jika memilih untuk mundur, dampaknya tidak kalah besar. Reputasi sebagai negara superpower bisa dipertanyakan, dan hal ini bisa mengubah peta kekuatan dunia ke depannya. Lalu bagaimana dengan Iran? Apakah mereka benar-benar berada di posisi yang menguntungkan, atau justru sedang mengambil risiko besar yang bisa berbalik menghancurkan mereka sendiri? Dan yang lebih dalam lagi, apakah konflik ini murni soal dua negara, atau sebenarnya ada kepentingan global yang jauh lebih besar yang sedang bermain di balik layar? Karena jika melihat dari skala dan dampaknya, perang ini bukan hanya tentang wilayah atau kekuasaan, tapi juga tentang pengaruh, ekonomi, dan masa depan keseimbangan dunia. Sekarang semuanya kembali ke sudut pandang masing-masing. Ada yang percaya Amerika masih akan membalikan keadaan kapan saja. Ada juga yang yakin Iran sudah membuktikan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Jadi menurut kamu, siapa yang sebenarnya sedang unggul saat ini? Dan kalau konflik ini terus berlanjut, siapa yang justru akan paling dirugikan? Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih.